Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami tentang UAS dengan komputer. Perkenalkan, ini anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Andika Rahman. Dan saya Muhammad Rizky. Saya Muhammad Zakir dari Ramadan dengan NIM 24 10 5 11 058. Saya Almi Fikri Bukhari dengan NIM akhir 059. Oke, di sini latar belakang. Latar belakangnya itu kita dalam dunia infrastruktur teknologi informasi, kemampuan untuk merancang topologi yang kompleks dan aman adalah ada kompetensi vital. Praktikum ujian akhir semester UAS ini dirancang untuk menyimulasikan kondisi jaringan kampus secara nyata, di mana efisiensi komunikasi data dan keamanan informasi menjadi prioritas utama. Pada studi kasus ini, simulasi difokuskan pada pembangunan infrastruktur jaringan yang menghubungkan dua lokasi terpisah secara geografis, yaitu kampus utama dan juga kampus cabang. Kedua situs ini harus terintegrasi melalui jaringan WAN atau internet. Simulasi dengan tetap memperhatikan aspek manajemen pengguna dan keamanan data. Simulasi ini tidak hanya menguji konektivitas, tetapi juga ketahanan jaringan terhadap ancaman keamanan dan efisiensi manajemen lalu lintas data. Boleh dilanjut? Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama itu untuk mengimplementasikan seluruh materi dari praktikum ini selama satu semester. Dan juga yang kedua yaitu membangun jaringan dua kampus yang aman dan terhubung. Dan yang terakhir yaitu mensimulasikan kondisi jaringan nyata. Boleh dilanjut? Untuk topologi jaringannya bisa kita lihat gambar di sebelah kanan ini. Di sini kita menggunakan eh, perangkat yang digunakan dalam topologi ini yaitu yang pertama kita menggunakan dua server yaitu server penting dan juga server Google yang berada di atas itu. Terus yang kedua yaitu kita menggunakan tiga router dengan router 2811 yaitu router utama, ISP dan juga cabang. Dan juga kita menggunakan dua switch yaitu dengan 2960 24 TT switch. Yaitu kita menggunakan dua yaitu untuk switch utama dan juga switch cabang. Dan juga kita menggunakan 4 PC yaitu untuk PC dosen utama, dosen cabang, dan juga mahasiswa cabang. Dan selanjutnya itu ada jumlah VLAN. Jumlah VLAN itu kita jadi dari dalam topologi ini kami menggunakan 4 VLAN yaitu VLAN 10 sebagai dosen utama, VLAN 20 untuk mahasiswa utama, VLAN 30 untuk dosen cabang dan juga VLAN 40 untuk mahasiswa cabang. Dan yang ketiga itu ada koneksi antar router. Jadi dalam koneksi antar router ini kami menggunakan kabel Ethernet crossover. Boleh dilanjut? Yang keempat yaitu ada penempatan server. Jadi yang pertama itu ada DNS servernya. Layanan DNS dijalankan pada server Google yaitu dengan IP 8888 untuk meresolusikan nama domain, contohnya google.com. Dan yang kedua itu ada DHCP server, tidak menggunakan server terpisah, melainkan dikonfigurasikan langsung pada router utama dan router cabang untuk memberikan IP otomatis ke PC. Dan yang ketiga yaitu ada Internet Simulator, yaitu atau server publik. Diwakili oleh server Google yang terhubung fisik ke router ISP dalam interface FA10. Dan yang terakhir itu ada server internal atau private. Diwakili oleh server penting yang terhubung fisik ke router utama di interface FA atau Face Ethernet 110. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke bagian perancangan IPv4 dan VLAN. Sesuai topologi dua kampus, kami menggunakan 4 VLAN untuk memisahkan lalu lintas data dosen dan mahasiswa di kampus utama dan kampus cabang. Berdasarkan tabel subnetting, setiap VLAN menggunakan subnet mask 255.255.255.0 atau prefix 24 yang memberikan ruang alamat yang cukup untuk kebutuhan kampus. Secara spesifik, di sini yang pertama ada VLAN 10 yaitu dosen utama. Di sini menggunakan network address 192.168.10.0. Lalu VLAN 20 untuk mahasiswa utama menggunakan 192.168.20.0. Lalu VLAN 30 untuk dosen cabang menggunakan 192.168.30.0, lalu terakhir VLAN 40 untuk mahasiswa cabang yaitu menggunakan 192.168.40.0. Next.
Baik, selanjutnya kita lihat alokasi IP address pada router utama. Router utama berfungsi sebagai gateway untuk jaringan lokal dan titik sambung ke internet atau WAN simulasi. Lalu interface FA0/0 memiliki IP 200.1.1.2 dan prefix 30 dan berfungsi sebagai link WAN ke ISP. Ini adalah koneksi eksternal. Untuk koneksi internal kami menerapkan router on stick dengan subnet interface yaitu FA 0/1.10 adalah gateway VLAN yaitu dosen dengan IP 192.168.10.1 subnet 24. Lalu yang kedua ada FA 0/1.20 adalah gateway VLAN 20 yaitu mahasiswa dengan IP 192.168.20.1 dan subnet 24. Interface FA1/0 dengan IP 192.168.99.1/24 di sini didedikasikan sebagai gateway menuju server penting internal kampus. Next. Untuk router cabang, perancangan IP-nya serupa dengan router utama, namun untuk jaringan cabang. Interface FA0/0 memiliki IP 200.2.2.2/30 yang menghubungkan router cabang ke ISP. Sama seperti di utama, kami menggunakan subinterface untuk interVLAN routing, yaitu FA0/1.10 menjadi gateway VLAN 30, yaitu dosen cabang, dengan IP 192.168.30.1/24. Lalu yang kedua, FA0/1.20 menjadi gateway VLAN 40 atau mahasiswa cabang dengan IP 192.168.40.1/24. Next. Di sini router ISP bertindak sebagai perantara jaringan publik yang menghubungkan dua kampus. Nah, router ISP di sini memiliki 3 interface utama. Yang pertama, FA0/0 atau IP address-nya di sini 200.1.1.1/30 yaitu menghubungkan ke router utama. Lalu yang kedua ada FA0/1, IP address-nya 200.2.2.1/30, yaitu untuk menghubungkan ke router cabang. Yang terakhir ada FA1/0, IP address-nya 8.8.8.1/24, yaitu menghubungkan ke server Google yang mensimulasikan koneksi ke layanan publik atau internet. Next. Untuk end device atau perangkat terakhir, PC client, dosen dan mahasiswa dikonfigurasikan menggunakan DHCP. Masing-masing PC akan otomatis mendapatkan IP address dalam range network VLAN-nya. Di sini yang pertama PC dosen utama yaitu DHCP-nya dengan awalan 192.168.10.x yang ini akan dynamic dan mendapatkan di VLAN 10. Lalu yang kedua PC mahasiswa utama DHCP-nya 192.168.20.x dengan VLAN 20. Lalu PC dosen cabang DHCP 192.168.30.x mendapatkan VLAN 30. Dan terakhir PC mahasiswa cabang DHCP 192.168.40.x dengan VLAN 40. Sementara itu server penting memiliki IP statis yaitu 192.168.9.100/24 dan server Google memiliki IP statis 8.8.8.8/24. Next. Nah, di sini sebelum konfigurasi routing kami memastikan VLAN dikonfigurasi pada switch. Pada switch utama kami membuat VLAN 10 yaitu dosen dan VLAN 20 yaitu mahasiswa. Port yang terhubung ke PC client dikonfigurasi sebagai akses port sesuai VLAN-nya, yaitu FA0/1 untuk VLAN 10 dan FA05 untuk VLAN 20.
Lalu port FA0/24 di sini yang terhubung ke router dikonfigurasi sebagai trunk port untuk meneruskan traffic dari kedua VLAN ke router. Next. Nah, di sini konfigurasi switch cabang juga serupa. Namun untuk VLAN cabang, kami membuat VLAN 30 sebagai dosen cabang dan VLAN 40 sebagai mahasiswa cabang. Port yang terhubung ke PC klien juga diatur sebagai akses port dan port FA0/24 yang terhubung ke router cabang diatur sebagai trunk port. Next. Setelah switch, di sini kami mengimplementasikan interVLAN routing pada router utama. Kami membuat sub-interface FA0/1.10 dan FA0/1.20. Di sini memberikan encapsulation.1Q dan IP address yang sudah ditentukan, yaitu 192.168.10.1 dan 192.168.20.1, yang ini sebagai gateway untuk masing-masing VLAN. Next. Nah, di sini untuk memastikan konektivitas antar kampus dan ke server Google, kami mengimplementasikan routing protokol OSPF atau Open Shortest Path First. Pada router ISP, OSPF dikonfigurasi untuk mengiklankan semua network yang terhubung langsung, yaitu network ke router utama, network ke router cabang, dan network ke server Google. Pada router utama, selain mengiklankan network 201.1.1.0, kami menambahkan default static route, yaitu 0.0.0/0, yang ini mengarah ke router ISP, agar semua traffic yang tidak dikenal diarahkan ke jaringan publik simulasi. Lalu next. Untuk konfigurasi OSPF pada router cabang, kami juga mengimplementasikan OSPF dengan mengiklankan network 200.2.2.0. Sama seperti router utama, kami menambahkan default static route 0.0.0/0 mengarah ke router ISP untuk memungkinkan akses ke jaringan eksternal. Next. Hasil pengujian routing dengan perintah show IP route pada router utama menunjukkan semua network terpasang dengan baik. Di sini kita dapat melihat route connected untuk jaringan lokal dan route S yang ada tanda bintang untuk gateway of last resort, yaitu 0.0.0 yang mengarah ke ISP untuk memastikan akses internet. Next. Tabel routing router cabang juga menunjukkan koneksi yang sukses di sini. Di sini rute connected untuk VLAN 30 dan 40 dan rute OSPF untuk network yang diiklankan oleh ISP dan router utama telah dipelajari, sehingga memastikan konektivitas antar kampus. Lalu rute gateway of last resort yang mana di sini 0.0.0 ke ISP juga sudah dikonfigurasikan dengan benar. Next. Terakhir, di sini tabel routing router ISP menunjukkan bahwa ia memiliki rute connected ke router utama, router cabang, dan server Google. Yang terpenting, router ISP telah mempelajari rute OSPF untuk seluruh jaringan internal kampus utama dan kampus cabang yang diiklankan oleh kedua router kampus. Ini menjamin komunikasi dua arah antar dua kampus. Baik, next. Untuk selanjutnya dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah bagian kelima, yaitu implementasi layanan. Nah, untuk implementasi layanan ini adalah servis-servis yang kami terapkan pada jaringan kami. Langsung di selanjutnya aja.
Oke, yang pertama adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Jadi DHCP kan satu uh, fitur yang diberikan untuk mengassign atau memberikan IP ke masing-masing device secara otomatis. Jadi tanpa harus adminnya assign satu ke satu. Jadi baik lagi tujuan utama dari implementasi ini adalah untuk efisiensi manajemen jaringan agar konfigurasi itu dapat lebih simpel karena kami konfigurasikan DHCP sudah di router utama dan router cabang sehingga tidak perlu assign IP masing-masing karena udah di-assign atau didistribusikan secara otomatis oleh router ini pada PLC client dan setiap VLAN-VLAN-nya. Dan yang seperti yang tadi kita di sini memiliki 4 VLAN ya dan VLAN tersebut dia adjust ke pool untuk DHCP ini. Jadi DHCP pool adalah kayak suatu range yang diberikan kepada satu jaringan agar jaringan tersebut hanya menggunakan IP pada range tersebut, pada pool tersebut. Jadi tidak akan keluar dari pool tersebut. Jadi yang pertama di kampus utama kan ada dua juga ya, ada dosen utama dan mahasiswa utama. Karena dosen utama kami menggunakan VLAN 10 dan di sini sudah menetapkan pool untuk dosen utama, yaitu kurang lebih seperti itu. Jadi 192, 168, 10, 1.0 untuk slash 24. Nah, selanjutnya untuk pool mahasiswa utama atau MHS utama, kita pakai VLAN 20, jadi kurang lebih sama, atau 92, 68, 20, 0/24. Jadi keluarganya masih 20 di subnet ya. Selanjutnya untuk dosen, untuk kampus cabang kami juga membuatkan untuk mahasiswanya kita menggunakan 40 VLAN-nya dan untuk dosennya menggunakan 30. Jadi untuk pool dosen cabang itu uh, 192, 168, 30.0/24 dari keluarga 30 sampai 30. Selanjutnya adalah pool mahasiswa cabang itu menggunakan 192, 168, 40.0. Tuh. Baik, selanjutnya adalah DNS. Nah, untuk DNS ini atau Domain Name System, kami menggunakan server yang sebenarnya untuk internet, simulasi internet kami menggunakan yang namanya server untuk Google. Nah, itu kita hubungkan langsung ke router ISP. Jadi tujuan utama dari konfigurasi ini biar kita bisa simulasikan bahwa resolusi nama domain yang ada di internet itu dapat diterapkan gitu. Misalnya kalau di sini kita menggunakan Google memiliki DNS 8.8.8.8. Nah, jadi untuk konfigurasi bisa dilihat sini kami menggunakan untuk server Google-nya kami menggunakan static, kami menerapkan IP-nya 8.8.8.8 sampai persen 25.25.25.0 dan default gateway-nya 8881. Nah, jadi untuk konfigurasi ini kami terapkan balik lagi ke server Google ya, dan kami mengaktifkan DNS dan menambahkan DNS baru yaitu dengan nama google.com dan dengan address-nya 8.8.8 dan 8. Kurang lebih seperti itu untuk apa namanya? Untuk DNS. Baik, selanjutnya adalah NAT atau Network Address Translation. Jadi layanan ini kami terapkan untuk memungkinkan perangkat-perangkat yang di jaringan lokal kampus yang menggunakan alamat IP privat dapat berkomunikasi dengan jaringan publik atau internet. Jadi kan untuk alamat-alamat IP yang kami berikan itu kan alamat IP yang terbilang publik lah. Jadi dengan NAT ini dia di adjust agar bisa agar bisa berkomunikasi dengan jaringan-jaringan publik gitu, jaringan internet. Maaf tadi saya salah ngomong gitu. Jadi untuk diberikannya masing-masing device itu punya alamat IP private dan dapat berkomunikasi dengan IP public. Intinya seperti itu untuk pelayanan internet publik. Nah, jadi kita ada dua aturan. Yang pertama aturan deny ini kami secara spesifik itu mengecualikan atau deny traffic yang menuju ke kampus seberang agar tidak diproses oleh NAT. Jadi tetap bisa berkomunikasi dengan kampus cabang, kampus lain gitu. Agar apa namanya? Agar tetap memiliki IP dan dapat diproses oleh VPN gitu, oleh tunnel VPN. Nah, selanjutnya ada aturan permit atau izinkan sebenarnya. Kami permit traffic selain dari kampus seberang, selain ke kampus seberang, biar nggak diproses oleh NIT sehingga akses ke internet dapat berjalan gitu lah. Jadi nggak di NIT sih. Baik, selanjutnya adalah implementasi untuk keamanannya itu sendiri. Nah, untuk keamanan kita yang pertama itu menggunakan yang namanya ACL atau apa namanya akses control list. Untuk akses control list itu sendiri itu bertujuan untuk memberikan apa namanya hak akses. Karena kan memang ini bentuknya akses kontrol ya, atau bisa dibilang uh, dia memiliki hak apa di jaringan ini. Nah, untuk di sini kita ACL diterapkan agar tidak semua orang dapat mengakses server penting.
Artinya untuk server penting hanya bisa diakses oleh dosen, oleh range IP dosen gitu. Nah, jadi untuk realisasikan ini kita menggunakan dua akses list. Yang pertama akses list 120 itu di poin pertama. Itu untuk memblokir akses dari mahasiswa dari kampus utama untuk mengakses server penting. Selanjutnya ada akses list 150 itu untuk memblokir mahasiswa yang untuk mahasiswa di cabang untuk mengakses server penting. Jadi di sini dosen utama dan dosen cabang dapat mengakses server penting, namun mahasiswa utama maupun mahasiswa cabang tidak bisa mengakses server penting. Nah, ini adalah konfigurasinya di area utama. Nah, selanjutnya ada SSH atau Secure Shell atau SSH lah gampangnya kita sebutnya. Nah, untuk SSH ini diterapkan untuk memberikan keamanan yang lebih baik. Karena kan kita jauh dari defaultnya itu menggunakan telnet ya. Nah, di sini kami menggunakan Secure Shell untuk mengamankan lebih lanjut lah. Nah, karena kalau bisa kita lihat dari telnet sendiri kan biasanya dia menggunakan bentuknya tuh plain text, artinya teks-teks biasa ya, nggak ada encrypted atau nggak ada decrypted yang kita bilang tuh rentan kalau buat penyadapan gitu. Nah, kalau SSH itu dia ada enkripsinya. Jadi dia untuk pada sesi administrasi, login dan segala macam itu menggunakan enkripsi sehingga tidak ada uh, username ataupun password atau secret yang terleak gitu kan. Nah, selanjutnya di sini kita juga ada enkripsinya. Kita menggunakan RSA kunci sebesar 1024 bit, itu kurang lebih grup 2. Sehingga pada syaratnya kami menerapkan domain yang namanya uwas.com sebagai syarat pembuatan kunci kripto tersebut. Lalu juga membuat akun lokal dengan username admin yang secretnya kita enkripsi atau passwordnya kita enkripsi. Selanjutnya kita kayak memaksa di sini bagian terakhir itu kita memaksa atau enforcement. Kita memaksa bahwa uh, semua koneksi telnet akan diarahkan ke SSH. Artinya kita nggak akan bisa menggunakan koneksi dengan telnet. Baik, selanjutnya itu ada VPN site to site. Untuk VPN site to site ini lebih ke penerapan virtual private network atau VPN. Nah, jadi implementasinya kami bangun untuk menghubungkan jaringan kampus utama dan cabang dengan aman karena kan mereka menggunakan jaringan publik ya, tapi tetap aman gitu. Jadi VPN diperlukan. Jadi yang pertama kita menggunakan polisi ISAC MP. Jadi pada tahap ini kita menerapkan parameter negosiasi awal untuk keamanan itu menggunakan enkripsi AES yang lumayan kuat lah dan algoritma hashing SHA. Lalu untuk metode autentikasinya kita menggunakan pre-shared key dan di key halaman grup 2 yang tadi kami bilang karena kami menggunakan 1024 jadi kita menggunakan di key halaman grup 2. Selanjutnya ada IPsec CryptoMap. Di tahap kedua kami mendefinikan transform set yang berisi algoritma enkripsi payload data itu ISP AES dan ISP SHA MAC. Nah, di sini kami juga menggunakan ACL untuk menentukan interesting traffic, yaitu lalu lintas yang mana saja yang wajib dienkripsi. Nah, kita juga ada CryptoMap ini diterapkan untuk pada interface one router untuk aktifkan terowongan atau tunnel VPN tersebut. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Hilmi. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini ada pengujian dari ping antar VLAN, yang dimana ini tuh berguna untuk menguji routing inter VLAN dan koneksi dasar dari perangkat. Yang pertama tuh ada PC dari PC mahasiswa utama ke PC dosen utama yang memiliki IP address 192.168.10.1.2, dan dimana di sini hasilnya berhasil dengan 100% return gitu, jadi 0% loss. Lalu di sini juga ada PC mahasiswa utama ke PC mahasiswa cabang yang memiliki IP 192.168.40.2 yang berhasil juga dengan 0% loss. Lalu ada dari PC dosen cabang ke PC dosen utama dengan IP 168.10.2 yang hasilnya berhasil dengan 0% loss. Boleh dilanjut. Kemudian di sini juga ada pengujian ping untuk akses internet yang dimana bagian ini membuktikan bahwa konfigurasi NAT itu berfungsi dan klien dapat mengakses jaringan internet atau server Google. Yang pertama, untuk di PC dosen utama kita melakukan ping Google yang berhasil dengan 0% loss juga. Lalu ada PC dosen cabang juga berhasil dengan 0% loss. PC mahasiswa utama dan PC mahasiswa cabang juga berhasil dalam melakukan ping ke google.com
dengan 0% loss. Boleh dilanjut. Lalu ada pengujian ACL atau Access Control List, yang dimana bagian ini tuh memverifikasi keamanan antara bahwa VLAN mahasiswa dilarang untuk mengakses server penting atau internal, sedangkan untuk PC dosen diperbolehkan. Seperti yang dilihat di bagian PC dosen, ketika kita memping 192.168.99.100 atau IP dari server penting, maka akan terhubung dan eh, dengan loss 0%. Sedangkan jika kita melakukan ping dari PC mahasiswa, maka eh, jaringannya itu akan unreachable. Boleh dilanjut. Lalu ada hasil pengujian untuk SSH atau Secure Shell, yang dimana ini tuh akses manajemen routing dilakukan secara aman menggunakan protokol SSH. Kita menggunakan PC dosen dan dan menjalankan perintah SSH min l admin dengan IP gateway-nya. Nah, setelah itu kita dapat diminta untuk memasukkan passwordnya. Nah, di sini passwordnya adalah admin 123. Setelah itu kita akan masuk ke bagian from router. Boleh dilanjut. Lalu ada pengujian VPN, yang dimana di sini tuh memastikan bahwa enkripsi data antar kampus berjalan menggunakan IPsec. Kita kita akan melakukan ping dari dosen cabang ke dosen utama, yang tentu kita tahu sudah berhasil, dan kita cek untuk enkripsinya di router. Nah, berdasarkan hasil perintah show crypto IPsec SA, pengujian VPN dinyatakan sukses. Panel dalam statusnya itu aktif dengan algoritma keamanan AESH atau SHA. Konektivitas data terverifikasi dengan adanya 23 paket yang dikirim dan 38 paket yang diterima tanpa error, yang menghubungkan sublokal dari 192.168.0.0/16 dengan subnet remote 192.168.30.0/24. Nah, kesimpulannya, berdasarkan tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian akhir yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan integrasi antar kampus dan cabang telah berhasil dibangun dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan soal UAS. Berikut poin-poin yang menjadi kesimpulan utama dari kelompok kami. Pertama, konektivitas menyeluruh. Jaringan telah berhasil menghubungkan dua lokasi terpisah, yaitu kampus utama dan kampus cabang, melalui infrastruktur simulasi ISP, yang dimana implementasi routing dinamis seperti OSPF Area 0 memungkinkan pertukaran data yang stabil antar router. Sementara penggunaan modul tambahan seperti NM-2FE2W pada Cisco 2811 memastikan ketersediaan interface untuk konektivitas LAN, WAN, dan server. Lalu yang kedua, ada manajemen lalu lintas jaringan yang efisien. Penerapan VLAN atau virtual LAN secara efektif telah memisahkan lalu lintas antara dosen yang memiliki VLAN 10 dan mahasiswa dengan VLAN 20. Lalu yang ketiga, ada keamanan dan privasi data yang terjamin, yang dimana aspek jaringan ini telah memenuhi dua mekanisme utama, yaitu ACL dan VPN, yang dimana ACL berhasil membatasi hak akses dan VPN adalah terowongan IPsec yang dikonfigurasi dari router utama dan router cabang yang sukses untuk mengeksekusi pertukaran data dari antara dua kampus. Lalu ada akses internet dan remote management. Konfigurasi NAT overload berhasil memfasilitas akses internet bagi klien lokal yang menerjemahkan IP private ke IP public, yang dibuktikan dengan suksesnya ping ke server Google. Lalu yang kelima, ada penyelesaian kendala teknis. Seluruh kendala teknis yang sempat muncul seperti konflik antara NAT dan VPN serta kesalahan perkabelan telah diperbaiki sepenuhnya, dan konfigurasi final ini telah memenuhi standar berhasil atau fix sesuai struktur revisi terakhir. Baik, boleh dilanjut.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.